Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kondisi yang sehat walafiat, kondisi berbahagia, kemerdekaan Republik Indonesia, bergembira karena kemerdekaan. Akan tapi jamaah rahimanullah, kalau kita berbicara soal kemerdekaan, apakah semua orang itu betul-betul merdeka? Karena kita itu ya merdeka, tapi tidak sepenuhnya merdeka. Kalau merdeka dari penjajahan bangsa lain, ya kita sudah terbebas, sudah merdeka. Tapi kalau penjajahan dari bangsa sendiri, terus ada yang lebih penting daripada penjajahan manusia. Apa itu? Ya penjajahan kebodohan, penjajahan hawa nafsu, penjajahan setan. Apakah kita pernah berperang dengan setan? Apakah kita menang? Apakah kita sudah merdeka dari peperangan kita dengan setan? Karena peperangan dengan setan ini peperangan yang abadi. Karena setan ini musuh. Kalau musuh kenapa? Musuh itu ya ingin mengalahkan musuhnya. Bagaimanapun caranya, cara kasar maupun cara halus, secara frontal, berperang maupun dengan siasat. Ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah dia setan itu sebagai musuh. Kalau setan musuh kita, memusuhi kita, kemudian kita juga memusuhi setan, maka yang terjadi adalah peperangan. Berperang dengan setan. Kalau kita berbicara soal itu, peperangan yang demikian, nah kita perlu mengatur siasat, perlu mengatur strategi supaya kita jangan dikalahkan oleh setan. Setan itu dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jemaah rahimani wa rahmatullah, pertempuran dengan setan, pertempuran dengan hawa nafsu, itu kemudian kita bisa memilih dan memilah.
Yang pertama, setan itu faktor eksternal dari luar diri kita, sedangkan nafsu itu faktor internal ada pada diri kita. Nah, makanya bagaimana kita berhadapan dengan keduanya. Nah, kalau dengan hawa nafsu, maka kita menjadi orang-orang yang tidak bisa membunuh hawa nafsu kita, akan tetapi menjadi orang-orang yang mengendalikan hawa nafsu. Adapun dengan setan, nah maka kita nggak bisa tawar-menawar berdamai dengan setan. Kita terus menerus untuk menjadikan setan itu sebagai musuh, ya, karena kan setan itu mencelakakan kita. Nah, jemaah rahimani Allah, ketika kita saat ini berbicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan bangsa Indonesia, beberapa waktu yang lalu itu ada fenomena yang mana mengibarkan bendera merah putih itu juga mengibarkan bendera yang lain. Dikarenakan itu merdeka tenan. Nah, karena sosok dari bendera yang dikibarkan itu sebagai pembela keadilan begitu ya. Nah, jamaah rahimahullah, itu menjadi lingkaran setan ketika kita itu melihat suatu masalah dan hanya fokus pada masalah. Banyak dari kita itu menyalahkan pemerintah. Jadi kondisi seperti ini memang yang salah adalah pemerintah. Nanti pemerintah juga menyalahkan rakyatnya, rakyat menyalahkan DPR-nya, terus lah gitu. Nah, salah sendiri masa milih orang kayak gitu. Nah, akhirnya kalau ini yang jadi fokus, maka kita nggak akan menemukan, karena setiap orang itu tidak mau disalahkan, dan setiap orang itu memiliki apologi, memiliki pembelaan, membela dirinya sendiri. Jadi kalau kita disalahkan nggak mau, dia akan mencari sesuatu yang salah, mencari kambing hitam. Kalau mencari kambing guling, mencari kambing hitam. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, lalu bagaimana peran kita? Kita melihat kalau dari dua sisi. Yang pertama, penjajahan manusia, entah bangsa lain maupun bangsa sendiri. Dan yang kedua adalah penjajahan setan. Maka kita bisa menengok sejarah kemerdekaan kota Mekah. Kota Mekah pernah dijajah belum kota Mekah? Iya, dijajah. Yang menjajah siapa? Setan. Karena ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, maka orang-orang mukmin itu diintimidasi, dilawan dakwahnya Nabi SAW, dilawan, dan Nabi dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti penjajah terhadap orang yang terjajah, seperti pemecah belah persatuan. Nah, Nabi itu dikatakan sebagai pemecah belah persatuan. Kemudian juga bahwa ini adalah negerinya leluhur, bukan untuk ajaran baru dan sebagainya. Dan kita melihat dalam sejarah bahwa umat Islam
ketika di masa atau di periode Mekah ini sangat tertindas. Nah, sampai akhirnya kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika di Madinah penduduk penduduk kaum muslimin masih sedikit dan terjadi peperangan kaum kafir Quraisy, kafir musyrikin Makkah. Ini kalau dibandingkan dengan orang-orang mukmin Madinah, itu mereka jauh lebih besar. Nah, seperti misalnya perang Badar. Perang Badar mereka 1000 orang, kaum mukminin 300. Saya mengatakan 313, sedangkan orang kafir 1200. Kemudian di peperangan yang lain itu kaum muslimin itu hanya sedikit, tapi banyak sekali meraih kemenangan. Nah, maka ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan mendatangi kota Makkah dengan pasukannya, dengan sahabat yang banyak. Maka diperintahkan supaya menyerah, artinya mereka tunduk kepada agamanya Allah. Atau apabila tidak mau tunduk kepada agamanya Allah, ya silakan berlindung di rumahnya Abu Sufyan, atau mau berlindung ke tempat-tempat ya di dalam rumah atau di masjid, ya, seperti itu. Tidak menunjukkan perlawanan, maka akan selamat. Nah, jadi pembebasan kota Makkah itu praktis tanpa perlawanan, karena memang kaum muslimin cukup banyak, dan ketika di sana melihat ternyata adab etika yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang pengampun, bukan menuntut balas. Nah, justru ini kemudian memunculkan orang-orang yang tadinya takut untuk masuk Islam karena intimidasi dari orang-orang kafir. Maka ketika Fathu Makkah, orang yang sudah ada bakat imannya, sudah ada keimanan dan menyembunyikan keimanan, waktu itu kemudian terus melahirkan keimanannya, masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula orang-orang yang pada hari itu melihat bagaimana keadaan kaum muslimin, bagaimana akhlaknya orang-orang yang beriman ketika di dalam peperangan menaklukkan suatu negeri. Nah, itu adalah negeri Mekah, negeri mereka sendiri. Maka mereka tersadar dan banyak sekali yang masuk Islam. Nah, jamaah rahimanullah, dalam Al-Quran surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, surat ini memang berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah, yang ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, dan kaum muslimin memperoleh kemenangan tanpa perlawanan, dan banyak orang-orang itu kemudian masuk ke dalam agamanya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, kemudian perintah setelah adanya pertolongan, kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan
mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah itu Maha penerima taubat. Nah, apa yang kita lakukan ketika saat ini kita dalam euforia kemenangan, euforia kemerdekaan? Kan banyak orang yang merayakan kemerdekaan itu dengan berbagai macam permainan. Permainan itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena permainan-permainan itu seharusnya itu kegembiraan, wujud syukur kepada Allah atas pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, tapi bangsa Indonesia kemudian merayakan itu dengan kegembiraan. Nah, sebenarnya nggak salah bergembira, itu nggak salah. Cuma masalahnya itu kegembiraan itu terkadang kelewat batas. Seperti misalnya bercampurnya laki perempuan dan menyerupainya laki-laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki. Bareng-bareng pakai daster boleh enggak? Karnaval itu ada yang memakai seragam yang rupa-rupa. Sebenarnya itu hanya untuk lucu-lucuan aja, untuk lucu-lucuan. Tapi itu kan sesuatu yang melanggar norma, melanggar etika, yang itu mestinya tidak pantas. Terus misalnya makan nggak pakai tangan, langsung tangannya dibondol terus makan gini. Itu yang versi kuno. Yang versi terbaru diikat di kakinya. Kalau mau kakinya turun terus naik. Nah, macam-macam. Nah, makan dengan berdiri, tidak pakai tangan, langsung pakai mulut. Ya tampaknya ini gembira, nggak apa-apa gembira. Ini cuma lucu-lucuan aja kok. Ya enggak gitu. Karena kan tetap juga harus memperhatikan norma dan juga etika. Nah, ini apalagi di dalam agama kita itu dilarang. Nah, hal-hal yang seperti itu merendahkan martabat orang-orang yang beriman. Nah, jadi kan ada cara yang lain. Seperti misalnya kalau sepak bola supaya gerakannya sulit kan nggak harus pakai daster, pakai karung kan bisa, pakai karung, pakai gedagor itu kan bisa. Ya itu memunculkan kreativitas. Ya kreativitas itu sebenarnya boleh tapi jangan sampai menyimpang dari syariat. Nah tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, bertasbih dengan bertahmid. Ada dua kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya kita ini bertasbih. Nah, bertasbihnya itu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memohon ampun. Nah, kalau kita memohon ampun, apa sih dosanya kita? Jangan-jangan para pejuang itu juga berdosa. Kita juga berdosa. Kondisi keadaan seperti ini yang banyak orang kemudian tidak puas. Kan ini Indonesia gelap nih. Malah gelap di sopo. Apakah ya ini kembalinya kepada
lingkaran setan tadi. Kalau misalnya mencari siapa yang salah, ya semuanya akan menyalahkan. Ini menyalahkan salah menyalahkan sini menyalahkan sini terus. Jangan-jangan kita ini punya kontribusi terhadap kemunduran bangsa. Salah rakyat apa salah pemerintah? Salah pemerintah contoh. Yang membentuk pemerintahan seperti itu siapa? Kalau dulu presiden dipilih oleh DPR, dan sekarang ini sudah terkabulkan, rakyat semuanya memilih presidennya. Apakah bisa kemudian diambil satu kesimpulan bahwa kalau presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung, berarti ya itu gambaran dari rakyat, betul enggak? Nah kalau itu di DPR, itu kan gambarannya legislatif, orang yang kita amanai untuk mewakili kita, tapi ini pemilihan langsung. Adapun di dalam pemilihan langsung itu ada manipulasi, ada kecurangan, ya itu mentalitas dari orang-orang itu juga gitu. Dan mereka juga berasal dari rakyat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali Allah itu telah mengirimkan kepada kita berbagai tipe pemimpin. Yang pertama Bung Karno. Bung Karno itu orator, ngomongnya itu berapi-api, bersemangat, dan mempengaruhi banyak orang. Orangnya berwibawa, disegani kawan maupun lawan. Dan Bung Karno pernah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Saking cintanya kepada Bung Karno, atau saking segannya kepada Bung Karno, atau saking takutnya kepada Bung Karno, atau ada kepentingan sesuatu kepada Bung Karno. Kemudian setelah Bung Karno ada Pak Harto. Nah, Pak Harto itu militer, tentara, Bapak pembangunan seperti itu sampai lama. Kemudian tidak puas, diganti Habibie, intelektual. Kemudian diganti Mega yang perempuan, diganti Gus Dur yang kiai, terus diganti SBY. Dia gaya kepemimpinannya akomodatif, militer juga. Terus setelah SBY Pak Jokowi rakyat biasa. Oh ternyata rakyat biasa, orang dari antah berantah, maksudnya wong ora terkenal di sopo-sopo tiba-tiba menjadi presiden. Terus Prabowo. Jadi berbagai tipe orang yang dikehendaki oleh orang Indonesia itu sudah diluluskan. Mau yang kiai pernah, mau yang perempuan pernah, yang pinter pernah, yang tentara pernah, yang sipil pernah, sing ningkrat pernah, sing wong biasa pernah. Malah sekarang ini wakilnya anak-anak. Ini kemudian apakah kita mendapatkan pemerintahan seperti ini sebenarnya itu kehendak kita, atau memang itu Allah yang berikan kepada kita supaya kita ini menggantungkan nasib kita, menggantungkan harapan kita itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya kondisi seperti itu tentu ada peran dari rakyat juga. Ada peran dari rakyat. Nah, maka kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertasbih. Namanya tasbih itu memuliakan.
Tasbih itu penghormatan. Tasbih itu mensucikan, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu terhindar dari kekurangan-kekurangan. Sedangkan kita itu banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Nah, jamaah rahimahullah, sabbaha yusabbihu itu artinya bertasbih, mensucikan. Jadi kita yang banyak salah, yang banyak kekurangan, kalau Allah itu terbebas dari kekurangan, terbebas dari kesalahan. Hanya Allah saja yang maha sempurna. Memuji, memuliakan, maka dengan tasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dengan memuji. Kemudian makna tasbih itu adalah pujian, dan juga kita lihat bahwa ada makna sabbaha yasbahu yang berarti bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat, bergerak mencari penghidupan, ya, karena bermakna pula bergerak dengan cepat itu seperti makna berenang. Jadi kalau orang di air itu bergerak, tapi bergerak dengan pola, tidak ngawur, bergerak dengan gerakan. Nah, maka dia akan tetap di air. Tapi kalau diam saja, apalagi posisinya berdiri, tidak terlentang, nah ini akan bergerak. Ini hikmah dari sini bahwasanya bertasbih itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbih itu juga kita bergerak. Kita bergerak terus di dalam mencari kehidupan, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian terus bergerak dalam ritme kehidupan, mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, dan seterusnya. Nah, jadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna dari tasbih ini luas sekali seperti yang tadi kita sampaikan, ya. Dan memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata yang seakar dari sabbaha ini banyak sekali dalam Al-Quran, ada 92 ayat. Di 92 tempat ini jamaah rahimahullah, kita lihat ada di dalam Al-Quran beberapa surat yang dimulai dari tasbih. Dimulai dari tasbih. Nah, seperti misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, ya, seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Kemudian dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini keadaan mentasbih, mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam rangka bahwasanya kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, yang mana kita dengan ilmu pengetahuan ini jamaah rahimahullah akan meningkatkan kualitas hidup dari manusia, yang kemudian nanti akan melihat di dalam mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah rahimahullah juga di dalam akhir surat seperti misalnya dalam surat Al-Hasr. Dalam surat Al-Hasr 3 ayat terakhir. Nah, surat Al-Hasr 3 ayat terakhir. Nah, di situ merupakan ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang agung,
yang di situ terdapat kalimat tauhid, yaitu huwallah. Nah, huwallah yang mana dialah Allah. Dalam 3 ayat terakhir, ya, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Di kalimat yang pertama diucapkan di dalam ayat-ayat 3 ayat terakhir ini, huwallah, dialah Allah. Nah, yang nanti akhirnya jemaah rahimanillah, di sini juga ada tasbih. Di ayat 23, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat 24, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, di sini juga ada tasbih. Jadi jamaah rahimanillah, tasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun makhluk-makhluk Allah yang tidak kita sangka, seperti binatang, seperti burung, seperti semut, seperti ikan. Nah, mereka itu bertasbih. Bahkan gunung-gunung bertasbih, hanya kita tidak tahu tasbihnya mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanillah, kembali kepada surat An-Nasr. Nah, dalam surat An-Nasr surat An-Nasr ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, beliau mengutip hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas digolongkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kelompok veteran perang Badar. Orang-orang tua yang pernah perang Badar. Nah, di antara mereka itu ada yang rasanya itu gumun, ya, semacam ketidaksukaan. Kenapa ini ada anak kecil dimasukkan dalam kelompok senior, kelompok orang tua? Lah wong awak dhewe duwe bocah sing padha karo dheke, kok dheke dilebokke di kalangan kita. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat, ya, para veteran perang Badar, dan di situ juga ada Ibnu Abbas. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah dalam surat An-Nasr ini? Maka banyak dari mereka terdiam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih kesuksesan, kita itu diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan juga beristighfar. Kan di ayat tersebut begitu nggih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ketika rukuk dan sujud itu kemudian menggunakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli sebagai wujud mengamalkan ayat ini. Nah, ketika para sahabat itu menjawab seperti itu, bahwa ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita
banyak bertasbih dan memujinya. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah pendapatmu juga begitu, wahai Ibnu Abbas? Nah, Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar difaqihkan dalam hal agama. Dan Ibnu Abbas menjadi sahabat yang terkenal di dalam kemampuannya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka Ibnu Abbas berkata, bukan begitu. Surat An-Nasr ini adalah tanda dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas berkata seperti itu, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku pun sependapat denganmu. Nah, apa yang bisa kita petik dari perkataan Ibnu Abbas ini? Bahwa ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Makkah dari kesyirikan, dan banyak orang-orang Makkah itu kemudian masuk ke agama Islam, dan itu menjadi titik awal dari perkembangan Islam yang semakin luas dan luar biasa. Kalau risalah sudah tersampaikan dan sudah adanya kemenangan, mau apa lagi? Sudah selesai tadi. Sudah selesai tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surat ini adalah pertanda bahwasanya ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Coba kita merefleksi diri kita sendiri. Kalau kita itu sudah sukses, rumah sudah punya, anak ada, anaknya wis do mentas, wis do nyambut gawe, wis do rabi, apa meneh. Nah, artinya bahwa tugas kita sebagai orang tua sudah selesai. Kan sering kita ditanya oleh orang, putrane pinten Pak, putrane pinten Bu, pun mentas sedaya. Mentas sedaya niku pripun to? Mentas wis metu saka omah. Orang sudah memiliki kesuksesan, ya sudah, masanya untuk kembali. Nah, dengan pengertian ini, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika satu momentum kemerdekaan kemudian kita kaitkan dengan momentum Fathu Makkah. Kemerdekaan kita adalah penjajahan manusia, baik bangsa sendiri maupun bangsa lain, sebagai penjajahan manusia. Nah, pembebasan kota Makkah ini pembebasan dari kesyirikan, pembebasan dari setan. Sedangkan kita setiap hari, setiap saat berjuang ini berperang melawan setan. Nah, apa yang bisa kita petik untuk diri kita sendiri? Kan tiap tahun 17 Agustus kita ulang tahun kemerdekaan. Nah, bagi kita apa maknanya? Bagi kita seperti apa? Apakah kita ini sudah merdeka dari penjajahan setan? Ada satu penafsiran dari Ibnu Abbas tadi, bahwasanya kalau kita mengambil momentum Fathu Makkah dan kita mempelajari surat An-Nasr, tidak salah ketika kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertasbih dengan memujinya dan beristighfar. Tapi ujung-ujungnya adalah
sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu adalah tanda dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita ini merefleksi kepada diri kita sendiri, kalau hidup kita itu udah selesai, berarti ajal kita sudah dekat. Banyak loh orang itu yang mengiming-imingi kepada kita suatu bisnis misalnya, biasanya bisnis MLM biasanya. Ini akan mengatakan bahwa founder dari perusahaan ini adalah seorang A atau B yang sudah selesai dari hidupnya. Maksudnya selesai dari hidupnya, dia sudah nggak butuh uang, dia nggak butuh, ya gayanya seperti itu, sudah tidak memikirkan dunia. Dia inginnya menolong orang lain supaya sukses seperti dirinya, menjadi orang yang bukan sekedar berkecukupan loh, cukup wis apik loh, ya toh, tapi orang yang berkelimpahan, timplah nanti buber. Ya itu kan kalau kita diprospek oleh orang yang ada di bisnis apa itu, bisnis yang seperti itu kan diiming-imingi hal-hal yang demikian. Ya. Ingin mobil, ingin rumah, terus bukan cuma kekayaan, ingin sehat, ya. Ingin membantu orang lain, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Ajarannya wis bebas dari kehidupan, bebas dari ruwetnya kehidupan. Masih pengen sih ngotor-ngotor itu, ya berarti belum bebas. Nah, jamaah rahimanallah, kita melihat penafsiran Ibnu Abbas bahwasanya dekatnya ajalnya Rasulullah SAW karena telah selesai menjalankan tugas. Kira-kira tugas kita itu saat ini sudah selesai atau belum? Oh belum. Nah, kalau belum berarti kita masih panjang hidupnya. Masih panjang. Mbok kula niku ampun di sedari riyen kula niku tasih ngono-ngono ya, saya ngurusi pengajian, saya ngurusi anak-anak kula tasih cilik, ana sing belum rabi, isih kuliah. Nah, itu kan versinya kita. Jamaah rahimanallah, ketika kita ini bertasbih kemudian memohon ampun, nah, coba kita perhatikan kepada tadi surat Al-Hasyr tadi. Surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir itu menjadi ayat ruqyah. Ini karena saya sering meruqyah, ya. Ini ternyata ayat ini itu efektif untuk meruqyah dan membangkitkan ketauhidan, keimanan seseorang. Jadi ruqyah itu tidak sekedar mengusir jin. Kula asal gangguan ngeten-ngeten kula kenging sihir, kula ngeten. Kula tulung diresiki. Ajar kula ditrawang, wonten apa mboten nggih kula. Ora lah iso. Ini ruqyah bukan soal mengusir jin, mengembalikan kamu ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wah, banyak diceritake orang-orang yang ruqyah itu macam-macam. Ya. Termasuk diantaranya ya yang paling jelas adalah karena dia orang bodoh jadi pergi ke orang pintar. Nah, kenapa dia bodoh pergi ke orang pintar? Karena dia tidak memiliki keyakinan. Kenapa tidak memiliki keyakinan? Orang seperti ini biasanya memang nggak pernah ngaji. Jadi ya nggak ada ilmunya. Biarpun gelarnya profesor doktor, ra tau ngaji, ya tetap gue merdukun.
dan percaya terhadap hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menyelesaikan segala problematika hidup. Sehingga ketika orang nanti menghayati 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini, arep ngomong awak dhewe wis merdeka apa durung? Sekarang lihat saja pada pribadi kamu sendiri. Kowe dhewe wis merdeka apa durung? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Nah, awak dhewe enggak tahu apa yang ghaib itu apa. Ghaib itu sesuatu yang sebenarnya real ada, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya bahwa itu real atau ada. Seperti misalnya jin, malaikat itu ada dan real ada, nyata ada, tetapi kita tidak melihat. Di antaranya seperti itu. Wong kita saja di alamnya kita seperti angin, udara. Kita pun tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakan. Nah, listrik yang fenomena kemudian diketemukan oleh manusia dan kita saat ini menggunakan listrik. Pernah tahu listrik itu seperti apa? Ya. Kalau mendefinisikan listrik, ya banyak teori listrik itu apa. Tapi kita menggunakan listrik dan listrik ada. Tapi kita belum pernah melihat listrik. Kalau wujudnya, iya, kita bisa melihat ada suara, ada lampu, gerakan dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Bahkan urusan batin kita itu juga Allah tahu. Maka kita sangat berhati-hati terhadap amalan batin. Ada enggak amalan batinnya itu benar, tetapi amalan lahirnya enggak benar? Niate apik, ning lakoni salah. Ada enggak yang niatnya salah tapi melakukannya benar? Ya ada juga. Nah, maka yang demikian itu tidak sinkron dan tidak akan dinilai. Maksudnya tidak dinilai sebagai sesuatu kebenaran. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dikenalkan kembali bukan hanya tentang ketauhidan, akan tetapi Dia yang memiliki ilmu dan juga huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, di sini jamaah rahimanullah, Allah menjelaskan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang memiliki pengetahuan. Dan pengetahuannya bukan hanya dalam perkara-perkara yang nyata, tetapi juga yang gaib. Kemudian sifat-sifatnya juga disebutkan, yaitu sebagai yang maha pemurah, ya, maha pengasih. Kemudian kita perhatikan di ayat 23, ayat yang kedua dari 3 ayat yang terakhir. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Ini diulangi lagi kalimat ini di ayat ke-23. Yang di ayat terakhir itu juga huwallah, dialah Allah. Jadi 3 ayat terakhir itu huwallah, huwallah, huwallah. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Nah, di ayat 23
diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah sebutkan sifat-sifat setelah di ayat sebelumnya itu menyebutkan sifat yang utama, maksud saya sifat yang pertama tadi yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang lain yaitu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah yang Dia itu merupakan Al-Malik, yaitu sebagai raja. Kita tahu raja itu yang memiliki kekuasaan tertinggi, namanya juga raja. Bahkan pengantin itu karena nggak ada yang mengganggu sedikit pun dan semua memaklumi apa yang dilakukan oleh dia, pengantin itu juga disebut raja. Meskipun hanya sehari, raja sehari itu karena raja itu dilayani, pelanggan adalah raja. Raja pelanggan apa pegawai? Ini pelanggannya raja. Ini dalam arti bahwa maharaja yang paling berkuasa. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jangan disamakan dengan raja-raja dunia. Jangan disamakan bahwa kemudian orang-orang musyrik itu kan membuat personifikasi terhadap asma dan sifatnya Allah. Seperti misalnya Allah itu raja, kemudian dipersonifikasi, digambarkan bahwa Tuhan itu ya seperti raja, yang raja itu punya istri banyak, yang raja itu punya putra. Nah, coba kalau kita lihat di kepercayaan selain Islam, itu kan dewa-dewa itu kan personifikasi dari sifat-sifat Tuhan, yang sebagai raja, sebagai pengatur, dan mereka mempersonifikasikan ada dewa yang tangannya banyak karena ini untuk ini yang ini untuk ini, jadi satu tangan untuk ini, jadi tangannya bisa banyak. Nah, dan ternyata bukan hanya dalam agama Hindu, orang-orang yang menggeluti dunia spiritual, metafisika, membuat kultivasi namanya, pemurnian diri. Nah, itu semakin orang itu murni, semakin mendekati tingkat dewa. Jadi tangannya akan menjadi banyak, karena banyak hal yang bisa dia kerjakan, banyak kemanfaatan yang dia berikan. Kemudian dalam persangkaan dia, nah ini menyangka Allah tanpa ilmu, jadi menggunakan personifikasi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu suci dari persangkaan-persangkaan yang seperti itu, berbeda dengan makhluknya. Kemudian As-Salam, yang maha sejahtera, yang maha damai. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang memberikan pengawasan. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Jadi jamaah rahimanillah, kita sampai di ayat ini bertasbih kepada Allah itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah Subhanahu wa taala itu artinya bahwa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai Rabbul Alamin, namun juga kita mengesahkan Allah bahwasanya tidak ada zat yang disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah. Nah, kemudian ini makna dari mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Digambarkan seperti ini, kemudian dipersonifikasi menjadi banyak dewa, menjadi banyak sifat yang itu dianggap seperti manusia. Kalau kita melihat di mitos-mitos kepercayaan lama itu kan, putranya dewa ini bertempur dengan putranya dewa itu. Nah, mergo iki bertempur, sing kene wadul karo bapakne, sing kono ya wadul karo bapakne. Pernah mendengar kisahnya pertempuran Arjuna dengan Karna? Mungkin kalau saat ini dakwah nganggo wayang sudah gak relevan ya. Wis rada mudeng karo wayang. Nah, kita lanjutkan. Di ayat yang terakhir. Nah, ayat terakhir dalam surat Al-Hasyr. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Huwallah, dialah Allah, al-khaliq yang maha pencipta, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik. Jadi jangan pernah membayangkan atau kita ini mempunyai persangkaan bahwa Allah itu seperti manusia. Misalnya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tangannya Allah seperti apa? Apakah jarinya 5? Kita nggak usah membayangkan seperti itu. Mengharap wajahnya Allah. Wajahnya Allah itu laki atau perempuan, ganteng atau cantik, kita nggak perlu. Seperti itu tidak perlu. Kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu ya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan bahwa besok ya di surga kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah terlalu besar, terlalu mulia, sedangkan kita ini ya memang nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jamaah rahimanillah, lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik. Nama-nama itu menunjukkan identitas, sifat itu menunjukkan perilaku, kekuasaan, bagaimana Allah memiliki kehendak, bagaimana Allah ya melaksanakan sesuatu. Dan ini berkaitan dengan ya mengimani Allah, mentauhidkan Allah, bukan sekedar bertauhid dalam hal rububiyah. Kalau hanya dalam hal rububiyah dan hanya dengan mentauhidkan rububiyah orang masuk Islam, itu kemudian masuk surga, maka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir dulu dan mungkin juga saat ini, itu bisa dikatakan sebagai orang Islam karena mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Tapi kan tidak menyembah Allah.
Dia hanya mengakui saja bahwa Tuhan ini ada penciptanya. Itu kan sudah bertauhid, sudah beriman bahwa ada sang pencipta, yaitu Tuhan. Tetapi itu belum cukup, karena hanya Allah sajalah sang pencipta. Oke, banyak orang yang mengimani iya, Allah yang menciptakan alam semesta. Nggak mungkin alam semesta ini terjadi secara kebetulan, pasti ada yang membuat, iya. Tapi menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah atau tidak? Bagaimana caranya menyembah Allah? Nah, maka tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan kepada Allah ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma wa sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Gak cuma manusia, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maha perkasa itu berbuat sekehendaknya, semaunya sendiri, ya itulah perkasa. Dan gak ada orang yang bisa melawan, gak ada, mau protes pun gak dianggap, karena perkasa. Dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Memintai pertanggungjawaban kepemimpinan Allah, enggak ada. Karena Allah itu yang maha berkuasa dalam segala hal. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meskipun sebagai zat Tuhan yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan qada dan takdirnya kepada kita. Nah, jamaah rahimanullah, maka memaknai kemerdekaan dan kita kaitkan dengan surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kita dalam kondisi rukuk dan sujud, yang mana kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sebenarnya kalau kita diampuni oleh Allah? Itu justru kemenangan yang luar biasa. Kenapa kemenangan yang luar biasa? Karena manusia itu mesti berbuat salah, mesti berbuat dosa, dan kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, itulah yang namanya sukses. Kenapa? Karena ketika orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminannya adalah surga. Sekarang manusia siapa yang tidak punya dosa? Nah, ketika dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sukses. Nah, nanti kita berdosa lagi, ya istighfar lagi, terus bertobat, memperbaiki diri. Nah, usaha dari diri manusia. Ingat Bapak Ibu jamaah rahimanullah, kita ini mempunyai dua potensi yang menjadi tantangan dari kita ini untuk menuju ridhonya Allah. Yang pertama adalah setan, faktor eksternal. Yang kedua diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kita punya nafsu. Dan sifat dari nafsu manusia itu memiliki kecenderungan berbuat baik maupun berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan itu ada triggernya, ada pemantiknya. Nah, sebagai trigger, sebagai pemantik berbuat baik atau berbuat jahat, ketika melakukan dalam nafsunya itu melakukan keburukan, setan
Ini juga nggak mungkin ada sedikit nyala ke setan, sedikit nyala ke setan. Berarti ada atau salah atau dosa wong kuwi gaweane setan. Karena kita juga punya pilihan, kita juga punya. Ini begitu jamaah rahimanillah yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita menjadi pribadi merdeka. Merdeka bukan hanya urusan dunia, merdeka dari penjajahan manusia, akan tapi merdeka untuk urusan kita sendiri, kehidupan kita sendiri, merdeka dari penjajahan setan. Kita selalu berperang dengan setan, menjadikan setan sebagai musuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, bimbingan, istiqomah, dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam keadaan baik dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.